Ya intinya tadi kita belajar agama, kita belajar kepercayaan, kita belajar tauhid kan tadi. Mengetahui jati diri kita bahwa dalam diri kita juga ada manifestasi Tuhan. Dalam alam semesta ini juga ada manifestasi Tuhan. Kenapa saling berebut? Roh manifestasi kembalinya kemana? Syariat hidup yang semestinya. Ya mau tugas kelahiran. Orang kau nek wis lembune jeduk terus merekungkung ning njero guwa, gak butuh mangan, gak butuh ngombe, ya mate. Hak raga ora diopeni. Ya ora iso. Karena belum tahu hidup yang sebenarnya. Tadi sing dipikir hidup ala halusinasi. Halu. Nah, iya ala halusinasi. Iku apa marai? Ya iki hidup sebenarnya. Isu tangi mergawe, mulai sore turu, sesuk mergawe neh wis ngono wae. Urusan yang paling dalam itu kan urusan jeroan. Lah urusannya raga piye? Ya balik kan. Netepi urip saben dinane. Sing dodolan ya dodolan, sing mulang ya mulang, ora kadang izin awake legreng. Kalau pendapat saya untuk menjalankan hidup itu ada dua. Hidup secara syariat. Satu syariat beribadah, dua syariat hidup. Beda. Syariat beribadah melakukan ibadah sesuai tuntunan masing-masing, baik itu agama maupun kepercayaan. Kalau syariat hidup, ya syariat hidup berbudaya bersama masyarakat masing-masing, maka budayanya itu pun juga beda. Budaya kita di Jawa tidak sama dengan budaya Dayak. Cara memahaminya juga beda, tapi mereka tetap rukun. Nah setelah perbedaan ini, kita dalam ranah satu bangsa, satu negara, bagaimana? Ya kita toleransi, kita memahaminya dengan toleransi. Tidak serta-merta memaksakan hal yang tidak sama berarti salah, tidak bisa. Karena kebenaran itu berdasarkan kebijakan lokal, kearifan lokal. Jadi kearifan lokal yang di Jawa tidak bisa diterapkan di Sumatera, tidak bisa diterapkan di Dayak, Papua, tidak bisa. Jadi semua itu tergantung ciri khas karakter adat budayanya untuk memahami baik itu agama maupun kepercayaan. Jadi nggak bisa digebyah-uyah. Karena ada dua syarat tadi. Satu syarat syariat ibadahnya, satunya lagi syariat hidupnya. Yang tidak bisa dipaksakan syariat hidupnya. Oke lah, syariat ibadah masih bisa dilakukan. Syariat sama hakikat itu bedanya apa, Pak? Kalau syariat ya perilaku ragawi, apapun, ya. Pemikiran, perilaku, itu urusan ragawi. Kalau hakikat, kedalaman yang barusan kita bahas tadi sampai manifestasi Tuhan itu hakikat ya. Makanya kalau syariat tadi masih mengenal kelompok-kelompok, baik itu berdasarkan syariat ibadahnya maupun syariat hidupnya. Kalau syariat ibadah berdasarkan petunjuk tata cara beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kalau syariat hidup berdasarkan adat budayanya masing-masing. Syariat. Kalau orang Surabaya, kepethuk koncone, biasa. Jancuk kon, suara kita tak pikir modiar loh, biasa. Itu budaya, bukan misuh dengan maksud yang jahat. Tapi beda lagi kita berhenti di perempatan, lampu merah, kaki kita kesenggol ban orang, motor kita noleh ke kanan, jancuk, moncrot. Bener. Konteksnya beda, adatnya beda. Surabaya dipisah jancuk tapi pikir mujar kon rangkulan kok.
Lah nek kene sikile keprindes bane wong, padahal mau serempet tok. Anu leh, jancuk. Gak sepeda dijagang lan digitik ngono wae. Emang iya di jalan aja kono. Bahasa itu juga budaya, hasil budaya. Dan itu masih perlu konteks situasi. Suaranya sama, intonasi beda maksudnya juga beda. Suara sama, jancuk, kalimatnya padha kan. Konteks situasinya beda. Ya beda makna. Itu budaya. Kalau di sini orang dicaplek bokongnya biasa, ya kan? Tapi dicaplek sirai ngamuk. Etika kita tidak bisa menerima itu. Tapi orang bule sampean caplek sirai gak apa-apa. Sampean caplek bokongnya, oh banting ning nggon situ. Beda pemahaman, sama-sama disenggol. Karena budayanya beda. Makanya yang pas, agama ataupun kepercayaan menurut saya itu lebih afdol disinkronkan dengan adat budaya kita. Gak dipaksakan budaya yang terbaur dalam ajaran itu dipaksakan, gak bisa. Kalau zakat gak masalah. Tapi untuk urusan tertentu, hal-hal tertentu bisa juga seperti pemaksaan. Kan baik, zakat, sholat, tidak masalah. Ini wis iso ngerti ngono kabeh kan akhirnya rukun. Tidak ada yang merasa paling benar. Tidak ada yang merasa paling VVIP, tidak ada yang merasa paling punya tiket surga. Kan tidak berlaku. Makanya kalau kita belajar kedalaman ya fungsinya itu. Untuk menebalkan iman kan ngono cara wong beragama. Ora kok imane kalas-kalas. Tidak mudah menyalahkan orang. Tidak mudah mencemooh orang, tidak mudah bangga diri. Itu kan unsur-unsur individual. Dan akhirnya sekarang yang berkembang malah menjadi kepentingan komunal, kelompok. Karena kelompoknya yang paling benar. Hal seperti itu rawan, tidak hanya untuk secara lokal sesama anggota masyarakat, tapi kalau ditarik benang merah lebih besar bisa menjadi pemicu disintegrasi bangsa. Akhirnya menjadi muncul yang namanya KKB seperti Papua. Kalau dulu di Aceh juga ada GAM, seperti itu. Itu kepentingan politik yang dibumboni dengan agama dan sebagainya. Jadi ya intinya tadi kita belajar agama, kita belajar kepercayaan, kita belajar tauhid kan tadi. Mengetahui jati diri kita bahwa dalam diri kita juga ada manifestasi Tuhan. Dalam alam semesta ini juga ada manifestasi Tuhan. Kenapa saling berebut? Mboten ngaten Ki Sura. Nggih. Tuhan toh yo hanya satu. Ya. Iya toh. Makanya si A mengatakan Tuhannya dengan nama beda dengan yang B. Toh kita tidak pernah mendengar Tuhan saling berseteru di langit, tidak pernah dengar. Jangan ganggu umatku, enggak pernah. Ono tuh mon. Karena semua punya hak yang sama, semua punya manifestasi yang sama. Ya mau, kenapa berebut kebenaran? Yang sifatnya kepentingan individu
kepentingan kolektif, kelompok, ujung-ujungnya politik. Ditarik benang merah lagi lebih jauh, ujung-ujungnya perut. Tambah menyedihkan.